Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Semoga kita masih diberi karunia oleh Allah umur yang panjang, kesehatan yang prima, sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah bagaimana belajar yang efektif dan efisien. Nah, untuk itu silahkan simak materinya berikut ini. Nah, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan pendidikan. Belajar juga bisa disebut sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan yang lainnya. Nah, sebelum belajar, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita harus punya niat sebelum belajar. Biasakan selalu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, karena dengan berdoa insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memudahkan kita pada saat belajar. Nah, kemudian siapkan meja belajar yang ada di rumah yang rapih dan bersih, ya. Karena dengan meja yang bersih dan rapi tentunya membuat kita akan belajar lebih nyaman dan tenang. Dan jangan lupa siapkan juga cemilan dan makanan atau minuman seperlunya, ya. Nah, ini biasanya dipersiapkan untuk belajar di rumah, ya, untuk mempersiapkan cemilan dan minuman ini. Nah, kemudian belajarlah sesuai dengan mood, ya. Soalnya kalau belajar dipaksakan hasilnya juga kurang bagus. Sepertinya tidak ada niat mengerjakannya. Nah, belajarlah secukupnya. Kalau belajar sebaiknya secukupnya saja, biar otak juga tidak terlalu mumet. Nah, ada beberapa strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, ciptakan suasana yang kondusif dalam belajar. Kita harus bisa menciptakan suasana yang kondusif sehingga akan menimbulkan rasa yang nyaman dan tenang untuk belajar. Karena bagaimanapun, jika kita ingin materi yang kita pelajari itu benar-benar bisa masuk ke otak, maka kita harus tenang dan dalam keadaan yang nyaman sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar. Nah, yang kedua, buatlah catatan intisari dari bahan pelajaran. Kalau kita meringkas materi dari setiap bahan pelajaran ke dalam sebuah catatan kecil, maka akan sangat membantu mengingat bahan pelajaran itu. Pada saat kita menulisnya, kita pasti membaca materinya lagi. Hal itu akan membuat kita cepat hafal materi yang kita pelajari. Sebaiknya catatan itu ditulis ke dalam buku kecil atau kertas yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga bisa dibaca kapan dan dimanapun kita berada. Berikutnya yang ketiga, belajar bersama. Nah, metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efisien dan efektif, karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks dalam menerima pelajaran. Selain hal itu,
hal-hal yang belum diketahui atau yang tidak bisa dikerjakan sendiri bisa lebih mudah dikerjakan atau diselesaikan dengan cara bekerja sama. Yang keempat, konsentrasi. Setiap orang yang sedang menuntut ilmu harus melakukan konsentrasi dalam belajarnya, karena tanpa konsentrasi dalam belajarnya tak mungkin berhasil menguasai pelajaran yang diberikannya, karena konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal yang sedang dihadapinya. Yang kelima, belajarlah dengan tekun dan rutin. Belajar tepat waktu dan serius juga sangat berpengaruh dalam peningkatan prestasi belajar. Apabila kamu jarang belajar maupun hanya belajar jika akan ada ulangan, pasti prestasinya tidak akan maksimal. Jadi belajarlah dengan tekun dan rutin selagi ada waktu untuk belajar. Juga jangan belajar dengan tergesa-gesa pada saat hari terakhir sebelum ulangan. Cara belajar yang seperti itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, ada beberapa macam gaya belajar ya. Yang pertama adalah tipe visual atau visual learner. Nah, yaitu gaya belajar yang bersifat visual atau visual learner, yaitu yang menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Karena gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu bukti untuk kemudian bisa mempercayainya. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai modalitas belajar dengan tipe visual yaitu orangnya rapi, teratur, berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkan keterampilan, pengeja yang baik, dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, pembaca yang cepat dan tekun, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali bila ditulis, dan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Biasanya tidak terganggu oleh keributan, lebih suka membaca daripada dibacakan. Tipe yang kedua adalah auditory atau auditory learners, yaitu gaya belajar auditory, yaitu yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai modalitas belajar auditorial adalah berbicara kepada diri sendiri pada saat belajar atau bekerja, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara, merasa kesulitan untuk menulis tapi hebat dalam bercerita, berbicara dalam irama yang terpola, biasanya merupakan pembicara yang fasih, lebih suka seni musik daripada seni lukis, belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik atau kinesthetic learners, gaya belajar kinestetik
mengharuskan individu yang bersangkutan untuk menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ciri-cirinya orang yang mempunyai modalitas tipe belajar kinestetik adalah berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika orang berbicara dengannya, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, dan belajar melalui manipulasi dan praktek. Nah, itulah sedikit materi yang berkaitan dengan cara belajar yang efisien dan efektif. Nah, apakah kalian termasuk kategori pembelajar yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik? Nah, kalian sendirilah yang lebih tahu, yang lebih mengenal karakteristik pribadi kalian masing-masing, ya. Yang penting kalian bisa memilih mana yang terbaik untuk diri kalian masing-masing. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.